adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Bagaimana kabar Kak Angel hari ini? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, senang kalau kabarnya baik dan juga luar biasa. Hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Oh Sukacitaku. Bam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, bam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online GKI Wonosobo. Berkatilah acara dari awal hingga akhir ya Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, mesti luar biasa bukan? Iya begitu, karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita mengucap syukur ya, walaupun bagaimanapun juga, walaupun sekolah minggu ini masih online, tetapi kita percaya pada satu saat nanti, tidak akan lama gitu ya, kita akan bisa bertemu satu dengan yang lain ya, di dalam sekolah minggu yang onsite, yang kita bisa saling bertatap muka begitu ya. Oke, kita sebelum mulai lebih lanjut, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kalau pagi ini kami boleh bersekolah minggu walaupun online Tuhan. Kami mohon kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga boleh mengerti akan pesan-pesan dari firman-Mu ini, dan kami boleh menjadikan suatu teladan, suatu pengajaran buat kami agar kami boleh bertindak sesuai dengan firman-Mu di
kehidupan kami sehari lepas sehari. Kami mohon Tuhan membimbing kami semua yang mendengarkan, juga yang akan membawakan cerita itu. Kami mau serahkan jam kebaktian kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, saya mau bercerita ya, tetapi ini mau mengisahkan begitu seorang murid Tuhan yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, saya akan mulai ya. Baik, nama saya adalah Simon. Ayah saya namanya Yona atau Yohanes gitu ya. Jadi kadang-kadang dipanggil Simon bin Yohanes atau anak Yohanes begitu ya. Umur saya itu waktu itu sekitar 45 tahun. Saya sudah berkeluarga dan pendidikan saya itu 0 gitu ya, alias tidak bersekolah. Makanya saya menjadi orang biasa, bukan seorang yang pandai begitu ya, menjadi pedagang atau apa. Saya cuma bisa menjadi nelayan, yaitu mencari ikan, kemudian ikan didapat, kemudian dijual kepada orang-orang yang pedagang itu, kemudian bisa mendapat uang untuk bisa beli kebutuhan hidup gitu. Nah, asal saya dari Bethsaida atau di Galilea. Baik anak-anak, saya lanjutkan ya. Pengalaman pertama itu bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu teman saya itu Andreas itu membawa kami ya itu kepada seseorang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dan saat itu sih dia bilang ini guru bagus begitu ya, ikutlah dia gitu. Tapi saya juga masih ragu-ragu saat itu. Dan waktu itu semalaman itu kami mau menangkap ikan, tetapi nggak dapat sedikit pun, seekor pun. Mungkin ikan-ikan ini sedang piknik gitu ya, sedang pergi ke tempat lain gitu. Itu sedang piknik gitu, sehingga waktu di jala itu tidak seekor pun ketangkap gitu. Nah, pagi itu kami sedang membersihkan jala yang banyak kotoran, ada sampah begitu ya. Nah, kami sedang membersihkan itu. Nah, ini yang namanya Yesus ini datang dan meminta agar perahu kami ini untuk bertolak lagi ke tengah sedikit gitu. Nah, ternyata ini Yesus ini mau bicara kepada banyak orang gitu. Di sana sudah berkumpul banyak orang gitu. Lah, agar semua bisa lihat begitu, perahunya ini disuruh bawa ke tengah begitu, sehingga Tuhan Yesus ini ya itu bisa bicara kepada banyak orang gitu ya. Semua orang bisa melihat juga gitu ya. Nah, udah lupa mungkin ya apa yang dibicarakan itu. Tetapi saat itu dia perintahkan, ayo Simon, bawalah perahu ini ke tengah, ke tempat yang agak dalam di sana. Nah, saya ya ikut aja sih. Ya karena saya pikir ya udahlah, iseng-iseng ikut begitulah. Lalu Yesus ini memerintahkan, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saya pikir semalaman itu tidak bisa dapat ikan satupun. Tapi ya udahlah, karena guru ini Yesus ini yang perintah, saya ikut aja. Lah begitu kami lepaskan jala itu, ya, anak-anak banyak sekali yang ditangkap, ya.
sampai itu jala ini hampir koyak gitu ya. Wah, saat itu saya sangat tertegun, saya sangat heran begitu. Lalu saya ingat ya bahwa saya ini orang yang penuh dengan dosa. Saya banyak menipu orang, pokoknya saya nggak layak lah di depan si Tuhan Yesus itu. Makanya saya tersungkur dan saya bilang, Tuhan, pergi dari saya ini orang yang tidak berharga gitu ya. Tetapi Yesus itu mengatakan, jangan takut Simon, kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, saya juga heran. Saya jadi penjala, dari penjala ikan jadi penjala manusia gitu. Nah, saat itu lalu kami pun ikut terus gitu ya. Jadi saya meninggalkan perahu dan mengikut Tuhan. Nah, saya ingat lagi ya, pada waktu itu kami suruh menyeberang ke seberang Danau Galilea itu. Sementara Tuhan Yesus itu mau berdoa di gunung, di bukit begitu ya. Nah, kemudian ya kami sudah di tengah perjalanan malam itu mungkin sudah hampir pagi ya, jam 2 mungkin segitu. Laut mulai bergejolak ya, angin itu kencang sekali. Dan ombaknya itu banyak ya, berputar seperti itu. Kami sangat takut, kami mungkin akan tenggelam ini. Makanya teman-teman juga sudah berteriak-teriak begitu. Di sana, di jauh di sana ada satu cahaya gitu, yang kian mendekat begitu. Dan itu ternyata siapa? Teman-teman bilang, itu hantu. Wah, semakin ketakutan kami ya. Tapi saya pikir itu bukan hantu, itu Tuhan itu ya. Dan ternyata benar Tuhan. Dan saya juga pingin Tuhan itu bisa berjalan di atas air ya. Makanya saya juga pingin begitu ya. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau itu kamu, suruhlah aku berjalan di atas air juga. Makanya saya ngomongnya gitu lah. Tuhan Yesus mengatakan, mari datanglah. Wah, saya mulai turun ya dari perahu itu. Dan saya rasa tubuh saya ya biasa-biasa aja, tetapi itu tidak tenggelam anak-anak. Ya, saya bisa berjalan di atas air. Tetapi saya mesti memandang Tuhan Yesus ya. Saya datang gitu ke Tuhan Yesus itu, tempat Tuhan Yesus berada gitu. Lalu saya lihat, saya rasakan juga angin mulai besar. Kemudian saya lihat di kiri, di kanan gitu, air semua, dan ombaknya mulai tinggi lagi. Makanya saya menjadi bimbang, saya takut. Nah, akhirnya apa? Saya tenggelam. Saya hampir tenggelam. Saya bilang, tolong Tuhan, tolong saya tenggelam gitu. Lalu Tuhan Yesus segera berjalan cepat dan saya diangkat tangannya dan saya dibawa ke dalam perahu bersama Tuhan Yesus. Dan di sana, rasanya senang sekali ya. Tadi saya hampir tenggelam, tetapi saya sekarang sudah bisa di atas kapal bersama murid-murid lain dan bersama Tuhan Yesus. Yang lainnya, murid-murid sudah nggak berani ya tanya lagi gitu ya. Tapi luar biasa nih Tuhan Yesus ini ya. Nah, satu saat ya anak-anak, saya pernah ketika itu berjalan bersama Tuhan di Kaisaria. Kemudian kami akan menuju ke Danau Galilea juga. Lalu Tuhan Yesus ngajak berhenti. Lalu mengadakan kayak kuis gitu anak-anak. Kuisnya mengatakan, menurut kamu siapakah aku? Ya, murid-murid lain itu mengatakan gini. Ada yang mengatakan Elia gitu. Kamu adalah Elia. Ada yang lain Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu siapa lagi mengatakan gitu. Nah, anak-anak, saya spontan gitu ya mengatakan,
bahwa engkaulah Mesias. Wah, ternyata saya yang benar, saya dapat hadiah. Hadiah saya itu apa anak-anak? Saya dikasihi gelar dengan nama Kefas atau Petrus, ya. Dan di situ saya dijadikan kayak batu karang. Lalu Tuhan Yesus itu mengatakan di atas batu karang ini akan kudidirikan jemaatku. Tapi aku juga nggak ngerti, nggak mudeng gitu lah. Orang kayak saya ini kok dijadikan kayak batu karang. Tetapi saya ya udahlah diam aja. Nah terus ya, tetapi saya juga pernah dimarahi sama Tuhan. Ya, ketika itu saya tuh mau membela Tuhan. Tuhan itu mau ke Yerusalem. Di sana itu mulai banyak orang itu yang memusuhi dia. Ya, terutama ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya. Lah itu mau membunuh dia bahkan gitu. Makanya saya bilang, Tuhan jangan pergi ke sana gitu. Nah, tetapi Tuhan marah gitu ya. Dia mengatakan dengan keras, keluarlah kau iblis gitu. Kamu memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan kehendak Allah gitu. Nah, saya juga takut juga gitu. Lah itu ya. Lalu banyak banget lah ceritanya itu. Tetapi saya sangat berkesan tuh pada waktu saat perjamuan terakhir. Saat itu Tuhan mengajak untuk bersama-sama mengadakan perjamuan. Dan saya tidak tahu juga kalau saat itu adalah perjamuan yang terakhir. Nah, yang saya terkesan banget itu mengatakan gini. Setelah diajak ya, setelah kami berkumpul, itu juga Tuhan Yesus ini mengatakan ya bahwa Mesias itu harus menderita, harus disiksa dan disalib dan mati gitu ya, untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Kemudian dikuburkan dan pada hari yang ketiga itu bangkit, lalu naik ke surga. Lah, ke surga itu untuk apa anak-anak? Dia mengatakan mau menyediakan tempat buat kita semua. Kemudian dia mau memberikan Roh Kudus ya dari sana. Dan dia akan menjadi perantara doa-doa kita ya antara Allah dan kita ini. Dia akan menjadi perantara dan dia janji juga akan menyertai kita selamanya. Nah, itu yang dia ajarkan gitu. Tetapi yang berkesan lagi ini anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus itu pergi mengambil baskom. Lalu dia isi air. Setelah itu dia tanggalkan jubahnya, lalu mengambil kain lenan, diikatkan di pinggangnya. Lalu dia ini datang kepada murid-muridnya, dan kakinya satu demi satu itu dibasuh. Sampai itu di giliran saya bilang, Tuhan, kaki saya ini bau, kaki saya ini kotor, kaki saya ini pernah luka. Aduh, enggak layak lah Tuhan. Nah, waktu itu sih saya menolak ya. Saya mengatakan, jangan Tuhan, kamu tidak akan membasuh aku ya. Tetapi Tuhan mengatakan gini, kalau kamu tidak saya basuh, kamu bukan jadi bagianku. Ah enggak Tuhan, kalau gitu basuhlah ya, basuhlah tidak hanya kakinya dah, tangannya juga, tangan saya, kemudian kepala saya, sampai seperti itu ya. Nah, tetapi ya setelah itu selesai, dia berpesan, mengertikah kamu apa yang kau lakukan gitu ya. Nah, dia mengatakan gitu. Dia kalau jadi murid Tuhan itu harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, harus saling melayani. Itulah yang harus kamu kerjakan, seperti itu. Nah, kemudian dia pada waktu perjamuan itu
Dia mengambil roti, kemudian dipecah-pecahkan. Ternyata dia mengatakan bahwa inilah, ya dia dibilang inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Kemudian dia mengambil anggur, ya, dan dia mengatakan inilah darah perjanjian, ya, perjanjian baru, ya, yang akan mengampuni dosa dengan darah ini, gitu ya. Waduh Tuhan, saya masih ingat terus itu ya perbuatan-perbuatan itu. Dan setelah itu anak-anak, saya juga pinginnya sih mau ikut Tuhan terus, tetapi tidak bisa anak-anak. Waktu itu kami diajak untuk ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani kami 3 orang itu ya, saya, Yohanes dan Yakobus yang dekat dengan Tuhan itu, suruh dekat sama Tuhan dan berdoa di sana. Berdoalah ya, tolong saya bantu berdoa. Nah waktu itu Tuhan sangat serius, sangat pokoknya berdoa ini sangat sungguh-sungguh begitu. Tapi saya tuh ngantuk banget. Kami bertiga yang ngantuk banget, capek banget deh. Dan kami tertidur. Dan waktu itu dibangunkan ya sampai 3 kali anak. Tapi karena sangat ini ya, sangat lelah, tidak tahan lagi, kami tetap tertidur. Dan pada waktu itu anak-anak tahu ruangan itu di Taman Getsemani itu menjadi terang gitu ya. Karena apa? Banyak obor-obor datang, ternyata dibawa oleh serdadu-serdadu itu. Dan ada, saya lihat ada orang Farisi, ada ahli Taurat, dan di sana ada murid temen ini si Yudas Iskariot itu loh, datang tiba-tiba mencium Tuhan Yesus itu. Ternyata dia ini mengkhianati itu. Nah waktu itu kemudian Tuhan mengatakan, siapa yang kau cari gitu ya. Lalu Tuhan mengatakan, inilah aku. Biar murid-murid ini pada keluar gitu ya, jangan ditangkap, biar saya aja yang ditangkap, begitu. Nah masih ada rasa bersalah begitu ya anak-anak. Kemudian Tuhan itu ditangkap ya, diborgol begitu, lalu dibawa ke tempat Kayafas gitu. Saya mengikutinya, saya mau membela tetapi ya tidak bisa begitu, takut juga gitu ya. Lah di halaman Kayafas itu saya juga ditanya oleh seorang hamba perempuan gitu ya, kamu ini mesti orangnya Tuhan Yesus itu, orang yang ditangkap itu tidak mengatakan Tuhan Yesus gitu ya, kamu mesti orang yang ditangkap itu mesti muridnya ya. Saya mengatakan bukan, tidak, saya tidak tahu apa yang kamu ceritakan. Kemudian saya pergi ya ke tempat lain gitu. Di sana juga ada orang juga mengatakan begitu, kamu salah satu dari yang ditangkap itu ya. Saya mengatakan tidak gitu, saya tidak kenal dia gitu. Terus saya pergi lagi ke tempat lain. Di waktu itu dingin banget ya, di dekat Kapi Unggun, saya memanaskan diri gitu. Ada orang juga mengatakan, kamu salah satu daripadanya ya. Saya bilang bukan, saya tidak kenal dia, Dan ternyata ya waktu itu ayam berkokok ya, kuluru gitu ya. Saya ingat lagi Tuhan mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkal aku 3 kali. Aduh sedih banget aku ya, aku menyesal banget, tapi itu sudah terjadi. Saya menangis ya, dan saya mengatakan ampunilah saya Tuhan, ampuni ya. Nah sampai kepada Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili, kemudian disalib itu ya. Mungkin kalian sudah tahu. Tetapi anak-anak, pada waktu kebangkitan ya, ada seorang murid yang tidak bersama-sama kami ya. Cerita kemarin itu ya, namanya Thomas. Dia sedang pergi terus ya ketika Tuhan Yesus datang menampakkan diri itu. Tetapi saat itu saya juga lihat ya bahwa Thomas bisa hadir dan dia tidak percaya. Dia mengatakan, sebelum saya mencucukkan
jariku kepada luka di telapak tangan dan juga di lambungnya, saya tidak akan percaya. Lah saat itu Tuhan Yesus benar-benar hadir. Thomas itu dijumpai dan katakan, Thomas, letakkanlah tanganmu. Gitu. Thomas sangat takut ya, sangat juga terkejut, sangat heran. Dia mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Lalu Tuhan mengatakan, janganlah tidak percaya. Lalu berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, itu Thomas itu dipulihkan. Nah, tetapi menunggu ya saat itu lama banget rasanya. Kami mulai putus asa. Kami pingin lagi kembali ke masa lalu, yaitu ke Galilea ya. Di sana mau jadi nelayan lagi. Kami putus asa saat itu. Dan benar ya, waktu itu kami itu tidak menangkap satu ikan pun malam itu ya. Lalu pada pagi-pagi ada seorang yang ada di seberang sana mengatakan, hai anak-anak, punya lauk enggak? Dia bilang enggak punya, nangkap aja enggak dapet tuh. Terus dia mengatakan, tebarkan di sebelah kanan. Nah bener anak-anak, kami coba, dapat banyak banget. Saya ingat pertama kali ketemu Tuhan Yesus itu Tuhan mesti. Makanya saya langsung terjun ke air, saya mendapatkan Tuhan Yesus. Nah, ternyata ikannya dibawa murid-murid itu banyak sampai minta tolong kepada orang-orang lain ya, banyak banget ikannya. Dan di sana anak-anak, saya dijumpai Tuhan dan ditanya, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah kamu benar-benar mengasihi aku? Saya bilang, iya Tuhan gitu. Tapi ini tidak hanya sekali, 3 kali juga katakan gitu. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Aku mengatakan, kamu tahu Tuhan, kamu tahu isi hatiku. Ya, saya sedih banget dan mengatakan gitu ya. Terus dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu anak-anak. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan saya bersedih. Tuhan itu tidak membiarkan saya ini putus asa gitu ya. Dia jumpai. Sampai anak-anak kami dibawa lagi ke Yerusalem. Dan di sana dia berpesan untuk tidak meninggalkan kota itu. Dan dia berpesan begini, ajarkanlah apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Lalu suruh mengajarkan seperti itu. Dan dia mengatakan pesan-pesan yang terakhir itu, dan dia di Bukit Zaitun itu anak-anak. Lalu Tuhan Yesus itu naik ke surga. Kami itu menyaksikan banyak gitu ya, dan kami takjub banget. Tuhan itu naik terus gitu ya sampai ketutup awan gitu, dan kami sangat tertegun. Lalu kami tetap melihat ke langit itu sampai Tuhan itu tidak kelihatan. Dan tiba-tiba anak-anak ada malaikat ya, ada orang yang berpakaian putih mengkilau, berkilau-kilau begitu. Lalu dia pesan, hai orang Galilea, mengapa kamu melihat terus ke langit? Nah, Tuhan Yesus yang naik ke surga ini juga akan datang lagi ke bumi itu. Begitulah anak-anak ya. Jadi saya berpesan ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia itu datang dari surga dan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan jangan takut menjadi murid-muridnya, karena dia ini akan mendidik
ya, dia itu juga akan mengampuni, dia akan mengajari, dia memberi kemampuan gitu ya, bahkan kuasa Roh Kudus ya. Lalu tetaplah setia kepadanya. Walaupun zaman berganti ya, kamu harus tetap setia. Itulah cerita hari ini anak-anak. Dan saya akan bawakan satu lagu yang bagus ya, yang mungkin kamu juga bisa nyanyikan lagi ya. Oke anak-anak, judulnya adalah Siapa Aku Tuhan. Siapa aku Tuhan di hadapanmu, seperti pasir di pantai yang jauh, setetes air di samudra biru. Tak berarti bagimu, namun bila kau mau, ku dapat jadi sebutir karang atau pelita kecil yang mau bersinar di dalam gelap, menjadi terang bagi umat manusia. Aku mohon Tuhan, pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Baik anak-anak, sampai di sini ya cerita saya. Kita akan berjumpa pada saat yang akan datang. Oh iya, ada tugas anak-anak. Ya, tugasnya adalah kita akan membuat pesawat. Ya, kalau belum bisa membuat pesawat sungguhan, kita membuat pesawat kertas saja. Ya, caranya adalah begini anak-anak. Jadi ini nanti bisa dicetak atau katakan mudahlah gitu ya, cuma garis-garis gitu. Garis ini nanti akan dilipat gitu ya, sesuai itu. Dan sebelum menjadi pesawat, kita akan buat ditempelin begitu ya anak-anak. Kita akan potong pinggirnya, kemudian kita akan tempel di sini. Mungkin kamu bisa memakai komputer ya, membuat tulisan kemudian ditempel. Ini seperti saya ya, saya buat foto saya ada di sini ya. Kemudian saya tulis nama saya Gunarto gitu ya. Ya kayak kita kalau punya mobil pasang stiker biar beda dengan yang lainnya gitu ya. Lalu ditulis lagi misalnya aku murid Tuhan Yesus gitu, tulis begitu, atau aku mau menjadi saksi Tuhan Yesus, atau pokoknya kamu yang seneng dah gitu, atau ayat yang kamu suka di situ ditulis. Kamu bisa memakai ballpoint juga digambar ya, ada bintang gitu ya, atau bisa misalnya ada Mr. P gitu. Saya buat di sini ada Mr. P. Nah, kemudian ditulis lagi angka-angka. Angkanya apa ya? Kamu suka apa? Tapi perlu angka ini aja, tanggal lahir kamu ya, di sini ditulis. Misalnya saya 17/8/57 gitu ya, ditulis di sebelah sini. Nah, kemudian ini dipotong ya, yang titik-titik itu. Nanti itu dilipat. Dilipat ya. Jadi garis-garis itu sudah ada.
Nah, nanti setelah itu kamu jadi ya pesawatnya gitu, lalu diserahkan ke sekolah minggu, ke gedung gereja. Nanti kamu menyerahkan ini, kami ganti dengan wafer satu deh gitu ya. Ininya kamu kumpulkan. Nanti saya akan buat pesawat ini mau disusun gitu ya, seperti gambar pada di satu airport di Yordania mungkin ya. Di sana ada pesawat gitu. Kita akan buat pesawat itu ditempel seperti itu. Baik itu anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya dan juga terima kasih untuk tugas-tugas yang dilaksanakannya ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan sekolah minggu. Lalu dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita pada hari ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami pada hari ini bisa mengumpulkan persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita memuji Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu online kita, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu kita pada hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau kami akan melakukan aktivitas kami setelah ini, Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa pakai masker Mencuci tangan. dan jaga jarak. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.